أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ajaran pertama, perhatikan sebelum ke mandi janabah. Ajaran pertama, Nabi SAW tidak ditemukan dalam riwayat berhubungan badan atau seksual di siang hari, selalu di malam hari. Ya, bila Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, itu selalu di malam hari. Jadi kalau bapak ibu ingin mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, maka usahakan semaksimal mungkin kalau ingin melakukan hubungan, lakukan di malam hari, bukan siang. Ya, baik. Sekalipun tidak ada larangannya, tapi Nabi mengajarkan di malam hari. Teruskan. Kemudian setelah masuk kamar mandi, akan melakukan mandi. Setelah selesai, bukan wudhu ya, masuk kemudian akan mandi. Bagaimana cara mandinya, dan mandi itu disebut dengan mandi apa? Dalam istilah fikih, mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Saya tulis bahasa Arab ya. Mandi janabah atau junub. Bukan janub tapi junub. Kalau janub itu artinya selatan, shimal utara. Kalau junub itu mandi yang dilakukan setelah berhubungan. Perhatikan, janabah atau junub itu terambil dari kata al-janbu, janabah. Yang berarti sisi, satu bagian atau pinggir tertentu. Sisi, satu bagian atau pinggir tertentu. Karena itu orang Arab kalau mengatakan saya di satu sisi, kamu di sisi yang lain. Ana fi hadzal janib wa anta fi janibin akhar. Jelas ya? Satu bagian tertentu. Kalau ini ingin dijamakkan, maka jamaknya menjadi junub atau jawanib. Jelas ya? Sifatnya disebut dengan janabah. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah? Beda dengan mandi yang biasa, ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Jelas ya? Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Aisyah, hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Al-Bukhari 248. Muslim, nomor hadis 316. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah. Nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini. Barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Oke. Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah SAW ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air Pak ya. Tidak langsung menyiram air Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk salat. Sebentar Pak, itu riwayat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut ya, rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat,
menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke? Baik. Coba kita lihat. Hapus dulu di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Baik. Silahkan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Baik. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabat. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, okay. Lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Okay. Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Okay. Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat, dikepang, karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku? Kata Rasulullah, tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata sah mandimu. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu, akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Baik. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Pas ya? Baik, jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi. Kalau di zaman Nabi, setelah mencuci kemaluan, dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok. Ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau Bapak ingin ikut, Ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh, tempel-tempelkan ke tembok begini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal. Tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan, sampai kakinya. Baru setelah itu
dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Ya, tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali? Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah wudu setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas sampai sini? Kata Bunda Aisyah, Rasulullah kalau mandi junub, beliau kakinya semenjak dia taruh ke bawah ke lantai macam ini, dia tidak memindahkan kedua telapak kakinya sampai dia selesai mandi junub, kayak dipaku ke bumi gitu. Jadi selagi niatnya untuk mandi junub, kedua kaki ini langsung terpasang ke bumi, tidak boleh diangkat, pindah-pindah sana kemari, nggak boleh. Ya. Kemudian Rasulullah mengambil air dengan tangan kanannya dan dipindahkan ke tangan kirinya, lalu dia membersihkan kemaluannya dengan air itu. Ya, setelah itu Rasulullah menghantamkan telapak tangannya ke lantai, dihantamkan. Kemudian diambil lagi air, dibasuh lagi. Oke. Sejak saat itu Rasul tidak lagi menyentuh kemaluannya sekalipun. Lalu Rasulullah langsung seperti orang berwudu. Memang ya wudu, ya, berwudu, bersih-bersih, silang-silang ini, kemudian kumur-kumur. Buang, lalu istinsyak dan istinthar, yaitu menghirup udara dengan ini air ya, ambil air, hirup udaranya dengan hidung. Dibuang ya. Ini namanya istinsyak, yaitu menghirup udara pakai hidung dan membuangnya kembali. Biasanya orang yang belum biasa, Bu, mandangak sakitnya ke dalam. Ya. Bahasa Indonesianya nggak tahu siapa tuh. Pokoknya serulah rasanya, tajam rasanya ke dalam. Dan itu ternyata ketika saya mempelajari masalah ini, makalah ini tentang subhanallah, orang yang merutinkan biasa seperti itu, dia akan selamat dari berbagai macam jenis penyakit hidung. Ya, epilepsi, apa tuh, bronkitis, apa segala macamnya, apapun jenis penyakit hidung, termasuk pusing-pusing, migrain segala macamnya, bisa bersih dengan itu. Ya, itu pahalanya, masya Allah ya, keutamanya di dunia. Belum lagi pahalanya, buang, isap, buang. Habis itu Rasul mengambil air, kemudian dia mulai menyapu wajahnya, membasuh wajahnya. Ya, orang wudhu lah, wudhu sempurna. Ambil lagi, wudhu lagi, ambil lagi, wudhu lagi, ya, 3 kali. Kalau laki-laki disuruh untuk menyilangi di antara jenggotnya. Ibu-ibu, batasnya kan ibu sudah tahu. Habis itu diambil lagi, Rasulullah membasuh tangannya. Jadi ambil tangan kanan, airnya dialirkan seperti ini caranya. Tangan kiri langsung menyambut dan dibasuh. Nah, gitu cara wudhu yang sahih ya. Ambil lagi, tuangkan lagi, dibasuh lagi. 2 kali. 3 kali silahkan, 2 kali yang saya banyak temukan dalil-dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang tangan 2 kali, 3 kali silahkan, itu lebih afdal. Kemudian diambil lagi, pindahkan ke tangan kiri dan dituangkan. Dituangkan airnya, disambut oleh tangan kanan dan dibasuh, diratakan airnya sambil membasuhnya. Ambil lagi, pindahkan. Kalau pakai keran, ya udah langsung aja berarti. Nah, kalau pakai keran, silahkan aja langsung. Oke ya. Kalau pakai yang main tembak itu, ya sudah, awali dari kepala dulu, tangan dulu, terus ke belakang. Nah, selesai nanti digosok, dibasuh, begitu ya. Ini semua sama. Habis itu ambil air sedikit, ratakan ke telapak tangan kanan kiri kita, lalu basuhlah rambut seperti ini, ke belakang semuanya, pindahkan lagi ke depan. Langsung dengan air itu juga, nggak ngulang nambah air baru. Dengan itu juga masukkan ke ya, terus bersih. Selesai, barulah ibu wudhunya sampai situ dulu. Tinggal kakinya yang belum kan. Nah, kaki itu penutup, Bu. Mandi, baru mandi. Ambil air, tekankan air itu ke sebelah kanan kita, rambut sebelah kanan. Tekankan, ratakan, dipijat-pijat. Iya. Padahal tadi kan udah basah juga kena mandi anu. Ya udah, pokoknya sunnahnya seperti itu. Contoh dari Rasulullahnya seperti itu. Tekankan, habis itu ambil air lagi. Ingat ya Bu ya, kayak orang mandikan jenazah. Sebelah kanan dulu semua, sambil dibasuh-basuh gitu ya. Ambil air, belakang juga digosok-gosok. Terus ke bawah, ke paha, sampai ke betis kayak gini. Selesai digosok-gosok, kiri pula lagi. Oke, sambil kenakan air sampai ke pangkal rambut. Ya. Habis itu selesai, kita ambil air, ratakan. Ya kalau ada shower enak,
sebelah kiri aja lagi selesai, tapi kaki nggak boleh beranjak, jangan lupa itu, kaki tidak boleh beranjak, telapak tangan jangan menyentuh kemaluan. Baik ya, selesai dah ke bawah semua, barulah Rasulullah memindahkan kedua kakinya, dipindahkan, baru diambilnya air untuk cuci kaki wudu. Jadi mandi wajibnya ternyata dibungkus oleh wudu. Begitulah cara mandi junub. Setiap kita mimpi basah malam, selesai berhubungan intim suami istri, cara mandi junubnya begitu. Jadi yang namanya keramas mandi besar tidak harus pakai sampo, yang penting air merata ke sekujur tubuh Anda maka sudah sah dan Anda boleh melakukan sholat setelah itu. Jelas ya ini. Kita baca nasnya, teksnya. Umumnya para ulama mengatakan fardunya mandi hanya ada dua. Yang satu niat, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Sebagian menambahkan yang ketiga adalah membersihkan najis kalau ada najis. Membersihkan najis kalau ada najis. Misalnya ada najis kena pipis, empuk ayam dan sebagainya. Sebagian ulama termasuk ini Imam Rafi'i mengatakan bersihkan dulu sebelum mandi besar, cucikan dulu sebelum mandi besar, tapi nggak usah repot-repot deh. Cukup waktu mandi besar itu asalkan airnya sudah menghilangkan najisnya maka sah. Ibaratnya di sini ada pipis, ada najis segala macam, ada najis ini, ada najis itu, nggak apa-apa. Niat mandi besar biur, asalkan waktu selesai mandi itu juga sudah bersih. Makanya ulama dikukuhkan dua tok. Najis apa? Niat mandi besar, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Menghilangkan najis tidak dibahas. Selesai. Biarpun najisnya banyak di sini. Ada najis hitam, darah, merah dan sebagainya. Tidak apa-apa. Yang penting waktu guyur, biur bersama air mengalir ke sekujur tubuh, najisnya hilang, maka sudah sah mandi besarnya. Seperti itu. Cukup. Kita baca nasnya saja. Faraidul ghusli thalathatu asya'a. Yang wajib dilakukan saat mandi ada tiga, kata Imam Abi Suja. Yang pertama an-niyatun, niat tadi. Niat, yang penting aku niat mandi besar sudah sah. Kalau Anda tentukan lebih spesial, lebih khusus boleh. Aku niat mengangkat hadas haid bagi yang wanita haid. Aku niat hadas junub wanita junub. Aku niat hadas melahirkan karo melahirkan, sah. Cuman kalau kalau ketuker salah, misalnya Anda haid, tiba-tiba ada saya niat mengangkat hadas melahirkan, nggak sah. Mau haid kok hadasnya melahirkan, nggak sah. Paling enak umum deh, sah semuanya. Aku niat mandi besar, isinya mah bebas. Boleh haid, boleh melahirkan, boleh nifas, boleh bersenggama, boleh keluar mani. Yang penting niat mandi besar, selesai. Kemudian wa izalatu najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis, ini menurut Imam Rafi'i. Jika di badan tersebut ada najisnya. Sebagian ulama tidak menyebut ini. Yang ketiga adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal badani. Yang ketiga adalah menyampaikan air ke sekujur badan, termasuk rambut dan badan. Kuku panjang harus kena semuanya, asalkan sesuatu yang masih sambung dengannya dan akan dibawa dalam ibadah salat. Selesai. Wa sunanuhu, sunnahnya kesempurnaan tentunya sunnah. Sunanuhu, sunnah mandi besar khamsatu asya, ada 5. Padahal lebih di sana, hanya nih paling tidak 5, jangan ketinggalan deh. Yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u qablahu, dan disunahkan wudu. Jadi sebelum mandi besar sunnah wudu. Sebelum mandi besar sunnah wudu. Wudunya wudu sunnah. Wudu sunnah. Yang kedua adalah imrarul yadi 'alal jasadi. Yang kedua disunnahkan di saat Anda mengguyur air ke badan Anda, disunnahkan Anda menjalankan tangan Anda ke sekujur tubuh agar semakin yakin kalau air itu sudah sampai ke kulit. Tapi ini madhab kita tidak wajib, yang penting Anda duga, yang penting pure sudah kerucuk-kerucuk selesai.
Madhab kita Imam Syafi'i tidak harus Anda mengginikan, enggak harus. Yang penting Anda sudah ada kira-kira sudah kemana-mana airnya. Oke. Sunnah yang ketiga adalah al-mualah. Mualah itu adalah Anda langsung selesaikan spontan. Sunnah. Kalau Anda nyicil juga sah. Pengantin baru malu sama mertua. Kepalanya dulu ceburin, bukan dikuyur, keringin pura-pura nggak ngapa-ngapain. Keluar, baru badannya, besok kakinya nanti kakinya. Jadi kalau mandi besar dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak harus langsung biur selesai. Sunnah. Jadi langsung dari ujung rambut, ujung kaki diberesin sekaligus, itu sunnah. Mualah namanya, antara kepala, rambut, badan, semuanya langsung spontan. Sekali kerja. Itu sunnah. Kalau tidak kontan, sah kok. Misalnya Anda punya pesawat pribadi, mandi besarnya, kepalanya dibasuh di Surabaya, pergi ke Cirebon badannya, kemudian pergi ke Jakarta kakinya, juga sah. Jadi sunnahnya langsung. Artinya begini, bisa jadi waktu kita mandi besar, airnya habis, belum sempurna, tinggal disempurnakan saja. Nanti yang belum dibasuh tinggal cari air lagi dan dibasuh nanti. Selesai. Kemudian taqdimul yumna 'alal yusra, dan disunahkan kalau mandi besar itu juga didahulukan yang kanan, tayamun, kuyur syikil aiman, separuh badan kanan dikuyur, baru kiri, seperti itu. Ada penjelasan hukum fikih juga sini tentang tata cara mandi junub. Ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-caranya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudhu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah, artinya biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan, serta seperti telah disinggung, untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya, asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan
kemudian bagian pusarnya kan ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau SAW mencuci kedua telapak tangannya. Lalu beliau menuangkan dengan telapak kanan atau dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW ambil cidukan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. Sudah kita jelaskan tadi, kanan tidak boleh memegang kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayah lil haidati wal janabah qala la innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki 3 hathayat thumma tufidina alayki al-ma' fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran. Maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali. Bukan mandi yang berat seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi. Ini bukan masalah malas mandi. Mandi mudah, bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi, sekarang biologis lagi, harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Enggak. Pakai air, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun, sekarang mandi yang kedua ini mandi membasahi, syarat saja supaya junub itu bersih, bisa sholat gitu kan. Dengan tadi mengguyurkan sampai 3 timba air, ya dibahasakan dalam hadis ini. Adapun tentang mandi wanita dari haid, maka para ulama berselisih mengenai kewajiban melepas jalinan rambut kepalanya atau ikatan. Namun yang sahih bahwa ia tidak wajib mengurai rambut kepalanya. Berdasarkan hadis terdahulu, dalam suatu riwayat, apakah aku mengurainya karena haid dan janabah? Yarhamkallah. Seorang dosen di sebuah universitas Mesir bertanya, aku menggauli istriku dengan menggunakan satu pakaian. Setelah menggauli, aku memakai lagi pakaian itu setelah mandi. Apakah ini boleh? Maka jawabannya, tidak ada salah mengenai hal ini. Jika pakaian tersebut tidak terkena najis berupa mazi. Jika terkena najis, maka cukup mencuci bagian yang terkena najis saja atau memercikinya dengan air. Jika tubuh Anda terkena junub, maka muslim itu tidak najis. Adapun jika terkena sperma, maka hendaklah Anda mencuci bagian yang terkena sperma itu atau mengeriknya sampai kering. Ini tentu disebutkan dari buku fikih ya. Artinya, ada orang berkeyakinan kalau dia pakai baju misalnya, maaf ibu-ibu pakai baju tidur, suaminya mungkin lagi pakai baju kaos, celana pendek, lalu mereka berhubungan biologis. Sebelumnya mereka biologis pakai baju itu. Pada saat biologis mereka lepaskan. Ada keyakinan sebagian orang, kalau habis itu mau tidur nggak boleh pakai baju yang sama lagi. Ya, ini nggak benar. Kecuali jelas-jelas baju itu kena najis, kena madhi. Madhi adalah cairan yang keluar di awal terangsang.
membasahi kemaluan, maka itu baru tidak boleh dipakai untuk kegiatan, kecuali najisnya sudah dibersihkan, atau boleh dipakai tidur saja, ya, tetapi dia akan membatalkan wudu kalau kita sudah wudu tadi, kalau wudu mau tidur. Makanya diganti dengan pakaian yang lain kalau memang mau dalam keadaan tetap suci berwudu. Tapi ini bukan berarti tidak boleh dipakai lagi, ya. Itu yang dijelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.